Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ana Nurbaiti 201030306011 dan Victoria Aulia Irawan 2010306083 dengan dosen pengampu Ibu Fadilah Rahmawati, SPD MPD. Kami akan memaparkan mengenai materi Further Expansion of the Number Schema atau perluasan lanjut dalam skema bilangan. Latar belakang. Untuk memahami matematika tidak hanya dilakukan dengan penguasaan konsep pembelajaran saja, melainkan dapat menggunakan skema pembelajaran dengan menggabungkan pengetahuan yang ada dan alat pikiran untuk mendapatkan pengetahuan yang baru. Memberi pandangan sekilas dan singkat tentang kekayaan dan keragaman cara-cara konsep dan saling berhubungan dan menghasilkan struktur, dan kajian dari struktur-struktur itu sendiri adalah bagian yang penting dari matematika. Dan studi tentang bagaimana struktur-struktur itu tersusun dan berfungsi adalah inti dari psikologi umum untuk suatu struktur mental. Dalam hal ini, fungsi gabungan dari sebuah skema, bagaimana skema menjadi alat untuk pembelajaran lebih lanjut, pemahaman dan kegunaan skema juga perlu diketahui, agar pembelajaran matematika bisa menjadi mudah. Yang pertama, bisakah kita mencampur angka dari sistem yang berbeda? Dalam pemeriksaan apakah angka pecahan membentuk sistem bilangan sesuai dengan definisi kita sekarang, kita tidak hanya menemukan itu, tapi itu sifat yang diperlukan secara langsung yang disalurkan dari bilangan asli dengan bilangan pecahan dengan dua cara, yaitu penjumlahan dan perkalian. Bilangan pecahan tertentu sudah nampak di kedua sisi. Ini adalah 1/1, 2/1, 3/1, dan seterusnya. Masing-masing merupakan kelas kesetaraan dari pecahan itu akan sulit untuk membenarkan menyamakan ini dengan bilangan asli 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi itu sepenuhnya benar untuk mencatat kesepadanan. Dan untuk menjawab seberapa jauh korespondensi ini juga memegang kebenaran antara dua operasi dasar pada dua himpunan tersebut. Sistem bilangan asli 3 plus 2 sama dengan 5, 3 kali 2 sama dengan 6. Sistem bilangan pecahan 3/1 plus 2/1 sama dengan 5/1. 3/1 dikali 2/1 sama dengan 6/1. Secara umum diperoleh A sama dengan alfa, B sama dengan beta, A plus B sama dengan alfa plus beta, A kali B sama dengan alfa kali beta. Korespondensi ini dinyatakan dengan menyatakan bahwa bilangan asli bersama-sama dengan penjumlahan dan perkalian isomorfik atau dari bentuk yang sama dengan bagian tertentu dari angka pecahan bersamaan dengan penjumlahan dan perkalian. Secara umum, isomorfisme berarti bahwa jika kita melakukan sesuai operasi pada unsur-unsur yang bersangkutan, maka hasil juga sesuai. Kita tidak bisa menghitung, mengatakan 2 plus 1/2, karena kita tidak memiliki cara untuk menambahkan bilangan asli dan pecahan. Tetapi jika kita mengganti ini dengan 4/2 plus 1/2, hasilnya adalah 5/2. Sebaliknya, jika kita menulis 10/3 sebagai 9/3 plus 1/3, dan mengganti ini dengan 3 plus 1/3. Misalnya, membagi 10 apel menjadi 3 bagian dapat dilakukan dengan memberikan semua orang 3 buah apel dan 1/3 bagian dari sebuah apel. Kita bisa menambahkan pecahan baik dengan bekerja sepenuhnya dalam sistem bilangan pecahan atau dengan mengumpulkan bersamaan angka satu sistem yang sama. Selanjutnya, berlawanan yang membatalkan. Bandingkan hasil dari kombinasi kedua jenis berlawanan. Jenis yang pertama menggabungkan 2 buah apel besar dan 2 apel kecil, 3 orang gemuk dan 3 orang kurus, 5 domba hitam dan 5 domba putih. Jenis kedua menggabungkan berjalan naik 2 langkah dan berjalan turun 2 langkah, suhu turun 3 derajat Celcius dan naik 3 derajat Celcius, membayar 5 pound ke bank dan menarik 5 pound dari bank. 3 hasil pertama adalah 4 apel, 6 orang, 10 domba. 3 hasil kedua adalah diam, tidak ada perubahan suhu, tidak ada perubahan dalam saldo bank. Modal matematika untuk 3 dari jenis pertama adalah dalam sistem bilangan 2 plus 2 sama dengan 4, 3 plus 3 sama dengan 6, 5 plus 5 sama dengan 10. Ini semua adalah kombinasi, bukan dari himpunan benda-benda fisik. Tetapi peristiwa reversible sehingga kombinasi dari dua peristiwa yang sama dan berlawanan memiliki hasil akhir yang sama. Jadi, menggabungkan memiliki arti yang berbeda dalam dua konteks ini. Selanjutnya, bilangan bulat. Dalam dunia matematika, menambahkan 2 dan mengurangkan 2 adalah operasi berlawanan yang membatalkan. Jadi, mari kita menyimpulkan operasi ini dengan 2 dan min 2.
menggunakan tanda kurung di sini untuk menunjukkan bahwa plus atau min tanda menyatu dengan 2 untuk mewakili jenis angka baru. Operasi biner plus di sini ini kita akan mendefinisikan dengan hasilnya 2 plus min 2 sama dengan 0, min 3 plus 3 sama dengan 0. Dalam dunia nyata, kita dapat melakukan suatu tindakan dan kadang-kadang kita bisa membatalkannya. Jadi mari kita wakili. Do orange by plus 1, do twice by plus 2, do orange by min 1, and do twice by min 2. Untuk membatalkan suatu tindakan, kita harus melakukan tindakan yang sama dan berlawanan. Batalkan sekali, turun 3 langkah, artinya sama dengan naik 3 langkah. Selanjutnya, apakah kita membangun sistem bilangan? Penambahan bilangan bulat memiliki sifat komutatif dan asosiatif, begitu pula dengan perkalian. Perkalian yang komutatif adalah bukan hal biasa, karena bilangan bulat kedua merupakan suatu tindakan atau peristiwa, sedangkan yang pertama merupakan lakukan atau pembatalan dari tindakan ini. Misalkan, lakukan 2 kali, turun 3 langkah, memiliki hasil yang sama. Batalkan 3 kali, naik 2 langkah, dalam setiap kasus turun 6 langkah. Metode umum untuk mengalihkan bilangan bulat diberikan oleh 4 pernyataan berikut, di mana A, B adalah bilangan asli, sementara plus A min A plus B min B adalah bilangan bulat. Pada tahap ini akan lebih mudah untuk memperkenalkan banyak digunakan singkatan A kali B, AB untuk A kali B, untuk menghindari tanda kurung dalam kurung. Plus A kali min B sama dengan plus AB, plus A kali min B sama dengan min AB, min A kali plus B sama dengan min AB, min A kali min B sama dengan plus AB. Perkalian bilangan bulat adalah komutatif, berikut langsung dari atas. Ada 4 kasus yang perlu dipertimbangkan di sini. Adalah salah satu. Plus A kali min B sama dengan min AB. Min B kali plus A sama dengan min BA sama dengan min AB. Plus A kali min B sama dengan min B kali plus A. Seperti pecahan milik bilangan bulat berikut langsung dari bilangan jika kita setuju untuk mendefinisikan perkalian pada bilangan bulat seperti di atas. Demikian pula untuk asosiatif dan dari perkalian. Berikut adalah sebuah bukti umum bahwa perkalian adalah distributif lebih penambahan rumit. Min A plus min B sama dengan dalam kurung min A plus B. Di atas terlihat lebih sulit daripada yang sebenarnya, terutama karena tanda-tanda penjumlahan dan pengurangan melakukan tugas ganda. Mereka berdiri untuk penambahan dan pengurangan dari angka asli, dan juga ketika menulis demikian plus A min A untuk membedakan antara bilangan bulat positif dan negatif. Selanjutnya, pencampuran bilangan bulat dan bilangan asli. Jelas ada isomorfisme antara bilangan bulat positif bersamaan dengan 0 dan bilangan asli. Itu adalah praktek umum untuk menulis bilangan bulat positif hanya sebagai 1, 2, 3, dan lain-lain, menjatuhkan tanda penjumlahan. Hal ini tentu lebih nyaman untuk menulis 2 plus 3 sama dengan 5 dari plus 2 plus 3 sama dengan plus 5. Dan karena hasilnya adalah sama dalam kedua sistem angka, maka wajar untuk bekerja di salah satu lebih sederhana. Tapi apa yang kita maksud dengan ini? 2 min 5 sama dengan min 3. Pengurangan ini tidak dapat dilakukan dalam bilangan asli, sehingga harus plus 2 min plus 5 sama dengan min 3. Plus 2 plus min 5 sama dengan min 3. Mengurangkan min 5 sebenarnya didefinisikan sebagai menambahkan 5 sehingga kita mendapatkan hasil yang sama, yang mana dari dua makna di atas kita pilih adalah salah satu yang ambigu. Dan masih lebih ambigu orang-orang seperti 4 kali 2 min 5 sama dengan 4 kali min 3 sama dengan min 12. Dari pernyataan yang akurat dari yang terakhir ini, plus 4 kali dalam kurung plus 2 plus min 5 sama dengan plus 4 kali min 3 sama dengan min 12. Kami mendapatkan hasil yang tepat dari perhitungan dari jenis sebelumnya karena bilangan bulat berperilaku sehingga mirip dengan bilangan asli. Selanjutnya, angka rasional. Seperti bilangan asli dan bilangan bulat, bilangan rasional dan pecahan masih banyak yang bingung, dan sebagian besar untuk alasan yang sama. Mereka berperilaku begitu mirip. Perhatikan tabel berikut. Pertama, memberi jarak berjalan oleh pejalan kaki
di waktu yang berbeda. Jalan dari awal dalam bentuk kilometer, 5, 10, 15, dan seterusnya, waktu di jam, 2, 4, 6, dan seterusnya. Kedua, memberikan volume menyebarkan beton dalam 1 jam, dengan memvariasikan jumlah buruh. Volume dalam meter kubik, 5, 10, 15, dan seterusnya, jumlah laki-laki, 2, 4, 6, dan seterusnya. Ketiga, mengacu pada ketinggian di atas titik awal dari jalan miring. Jarak sepanjang jalan dalam bentuk meter, 5, 10, 15, tinggi dalam bentuk meter, 2, 4, 6. Model matematika yang sama berfungsi untuk 3 situasi fisik yang berbeda ini dan bagi banyak orang lain. Fitur penting adalah cara di mana angka dari dua himpunan 5, 10, 15, dan seterusnya dan 2, 4, 6, dan seterusnya dipasangkan dengan demikian 5 ke 2, 10 ke 4, 15 ke 6. Ini dibaca sebagai 5 ke 2, 10 ke 4, dan lain-lain, yang berarti kira-kira dari 5 kita pergi ke 2, dari 10 kita pergi ke 4, dan lain-lain. Kita lihat dari tabel contoh pertama. Pejalan kaki berjalan pada tingkat yang stabil 2 kali waktu. Ia mencakup dua kali jarak dan sebagainya. Dalam contoh kedua, para buruh semua bekerja pada tingkat yang sama dengan satu sama lain. 2 kali jumlah laki-laki tergeletak, 2 kali volume beton, dan sebagainya. Pada contoh ketiga, jalan naik pada tingkat yang stabil. Jadi, dalam model matematika umum, untuk semua contoh ini, kita memiliki satu himpunan rasio yang setara bahwa mereka semua mewakili tingkat yang sama. Selanjutnya, menambah dan mengalihkan bilangan rasional. Menambahkan, misalkan seorang pria berjalan di eskalator pada tingkat yang diberikan oleh tabel ini. Langkah 5, 10, 15, 20, detik 2, 4, 6, 8. Pada saat yang sama, eskalator bergerak naik pada tingkat ini. Langkah 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya, detik 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Tingkat totalnya pendakian diberikan oleh tabel ini tentu saja hanya menambah jumlah langkah-langkah yang sesuai dengan waktu yang sama. Ini adalah satu-satunya jenis kesetaraan antara rasio yang digunakan secara umum, jadi kita tidak perlu menentukan lebih lanjut. Langkah 5 plus 6, 10 plus 12, 15 plus 18, detik 2, 4, 6. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan bilangan rasional mungkin berguna didefinisikan sebagai jumlah dari dua rasio, sehingga 5 bagi 2 ditambah 6 bagi 2 sama dengan 5 plus 6 bagi 2. 10 plus 4, 10 bagi 4 plus 12 bagi 4 sama dengan 10 plus 12 bagi 2. Secara umum diperoleh A bagi B plus A aksen bagi B sama dengan A plus A aksen bagi B. Pertimbangkan sekarang dua tabel tersebut yang menunjukkan masing-masing korespondensi antara kilometer perjalanan dan liter bensin yang dikonsumsi oleh mobil, dan antara bensin yang dikonsumsi dan waktu. Jarak di km, 9, 18, 36, 54, 72, 90, 108, dan seterusnya. BBM di liter, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. BBM di liter, 3, 6, 9, 13, dan seterusnya. Waktu di jam, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kita bisa menggabungkan tabel ini untuk memberikan korespondensi antara jarak yang ditempuh dan waktu. Dalam hal ini, kita harus memilih pasangan angka yang sama dengan bahan bakar. Jarak di kilometer, 54, 108, dan seterusnya. Waktu di jam, 2, 4, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa perkalian bilangan rasional mungkin cukup dibuat untuk sesuai dengan produk dari dua tingkat. Pada kasus ini, 54 bagi 6 kali 6 bagi 2 sama dengan 54 bagi 2. 108 dibagi 12 kali 12 dibagi 4 sama dengan 108 dibagi 4. Dan secara umum, A bagi B kali B bagi C sama dengan A bagi C. Jika kondisi kedua dari rasio pertama dan kondisi pertama dari rasio kedua tidak sama, kita harus mengganti rasio ini dengan yang setara, yaitu A bagi B kali A aksen bagi B aksen sama dengan A aksen dibagi B A aksen dikali B A aksen dibagi B B aksen sama dengan A aksen dibagi B B aksen. Pada tahap ini, itu akan menjadi latihan yang berguna bagi pembaca untuk memverifikasi bahwa prinsip pertukaran berlaku menggunakan beberapa contoh numerik di atas. Selanjutnya, rasio negatif. Dalam contoh eskalator, tidak ada alasan mengapa pria dan eskalator harus bergerak ke arah yang sama.
Jika pria itu berjalan ke bawah, sementara eskalator bergerak naik, baik pada kecepatan yang sama seperti sebelumnya, kita sekarang memerlukan bilangan bulat positif dan negatif untuk model matematika. Pria, langkah min 5, min 5, min 10, min 15, min 20, dan seterusnya. Detik, plus 2, plus 4, plus 6, plus 8, dan seterusnya. Eskalator, langkah plus 3, plus 6, plus 9, plus 12, dan seterusnya. Detik, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, dan seterusnya. Kedua proporsi ini diwakili oleh min 5 dibagi plus 2 dan plus 6 dibagi plus 2 dan jumlah mereka, mewakili tingkat total pencapaian manusia. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Victoria. Selanjutnya, adakah sistem nomor rasional? Definisi profesional dari positif dan kali pada bilangan rasional didasarkan pada kesesuaian mereka untuk model matematika untuk tarif setara. Penerimaan akhir tergantung pada mereka memenuhi lama persyaratan untuk sistem bilangan yang mereka dengan mudah dapat dilihat untuk melakukan. Jika A, B, C, D, M, N berdiri untuk setiap bilangan bulat, maka penjumlahan adalah komutatif, penjumlahan adalah asosiatif, perkalian bersifat distributif dengan penjumlahan. Pilihan huruf yang berbeda untuk rasio yang pertama adalah hanya membuatnya terlihat berbeda, dan dengan demikian menunjukkan pola yang lebih jelas. Selanjutnya, bilangan rasional dalam notasi pecahan. Meskipun asal-usul mereka begitu berbeda, bilangan rasional yang berasal dari bilangan bulat positif isomorfik dengan angka pecahan bandingkan misalnya positif 5 dibagi positif 2 ditambah positif 6 dibagi positif 2 sama dengan positif 11 dibagi positif 2 dan 5/2 ditambah 6/2 sama dengan 11/2. Selanjutnya, dan kasus umum A dibagi D ditambah B dibagi D sama dengan A plus B dibagi D dan A per D ditambah B per D sama dengan A plus B per D. Sebuah isomorfisme sama ada untuk X, apalagi kondisi untuk kesetaraan rasio dan untuk kesetaraan fraksi yang sesuai yang hampir sama. A dibagi B kongruen dengan A aksen dibagi B aksen. A per B kongruen dengan A aksen dibagi B aksen. Jika A kali B aksen sama dengan A aksen dikali B, satu-satunya perbedaan adalah bahwa dalam rasio A, B, B aksen, A aksen mewakili bilangan bulat positif, sementara di fraksi mereka mewakili bilangan. Perbandingan ditulis sebagai pecahan desimal. Jika kita menulis sebuah perbandingan, katakanlah positif 5 dibagi positif 2 dalam notasi pecahan adalah positif 5 per positif 2 dan mengganti ini dengan pecahan bilangan 5/2. Kita dapat menambahkan istilah keempat, rantai korespondensi, dinamakan 2,5 sama bilangan atau pecahan dituliskan dalam notasi desimal. Dapatkah juga kita gunakan 2,5 sebagai sebuah notasi alternatif untuk perbandingan bilangan asli positif 5 dibagi positif 2? Secara umum, notasi desimal adalah salah satu kemungkinan dari bilangan rasional termasuk perhitungan. Selanjutnya, pecahan desimal 2,5 sama dengan pecahan 25/10. Sekarang kita setuju bahwa positif 2,5 berarti sama dengan positif 25 per positif 10. Sebuah perbandingan yang ditulis dalam bentuk notasi pecahan, lalu kita setujui bahwa negatif 2,5 berarti sama dengan negatif 25 per positif 10 dan positif 25 per negatif 10. Ini adalah perbandingan yang ekuivalen karena perhitungan dengan bilangan pecahan dapat dilakukan dengan baik dalam pecahan atau notasi desimal. Jika sekarang kita dapat mengatakan sama untuk bilangan rasional. Pembuktian bahwa ketika diperlukan kita mengganti operasi untuk bilangan asli dengan bilangan bulat. Contohnya, negatif 2,5 ditambah positif 1,2 sama dengan negatif 1,3. Negatif 2,5 dikali 1,2
positif 1,2 sama dengan negatif 3. Sebagai sebuah pengecekan, mari kita kerjakan kedua produk dari bilangan rasional dalam notasi pecahan. Pada umumnya kita memiliki bentuk akurat ini, negatif 25 per positif 10 dikali positif 12 per positif 10 sama dengan negatif 25 dikali positif 12 per positif 10 dikali positif 10 sama dengan negatif 300 per positif 100. Selanjutnya, catat bahwa tanda kali di kiri mewakili perkalian dari bilangan rasional. Ketika mewakili bilangan bulat, kita dapat benar-benar menggunakan tanda, tetapi kesesuaian satunya tidak sesuai dalam tipe yang ditampilkan. Catat juga bahwa kesamaan terakhir untuk negatif 3 per positif 1, tetapi bentuk ini tidak sama dengan negatif 3. Sebuah perbandingan memiliki dua bentuk, jadi jika kita menemukan sebuah bilangan bulat melakukan operasi bilangan rasional, ini berarti positif 1. Istilah keduanya telah tersesat, kemungkinan digunakan notasi yang disebut sebelumnya. Jadi dari sekarang kami mengambil tidak kurang dari 3 cara untuk mewakili perbandingan yang sama. Contohnya, negatif 3 dibagi positif 4 sama dengan negatif 3 per positif 4 sama dengan negatif 0,75. Selanjutnya, bilangan real. Sebuah lukisan dinding Mesir 3000 tahun yang lalu menunjukkan seorang pengukur membawa tali yang berjarak sama, yaitu 12 knot. Ketika tali ditarik ke dalam sebuah segitiga dengan panjang sisi 3,4,5 unit, segitiganya adalah siku-siku. Hasil ini digunakan teorema yang kita kenal sebagai teorema Pythagoras. Selanjutnya, dalam segitiga siku-siku, jika kita menggambar persegi dalam 3 sisi, area persegi dalam hipotenusa sisi di depan sudut siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari sisi lainnya. Dalam kasus ini, segitiga 3,45 yang ditunjukkan di samping daerah dapat ditemukan dengan menghitung kesatuan persegi. Kita dapat juga menemukan dengan menghitung daerahnya menjadi masing-masing 3 kali 3, 4,4, 5,5. Kesatuannya persegi yaitu 9,16,25 satuan persegi. Dalam kasus umum, jika panjang sisi ABC, teoremanya dapat dinyatakan dengan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana A kuadrat sama dengan A kali A, dan begitu untuk B dan C. Jika sebuah persegi memiliki panjang A satuan, lalu daerahnya adalah A kali A satuan luas, sehingga A kali A atau A kuadrat biasanya dibaca sebagai A kuadrat daripada A pangkat 2. Selanjutnya, misalkan kita memiliki segitiga siku-siku yang kedua sisinya memiliki panjang 1 meter. Lalu kita akan menghitung panjang sisi miring dengan menemukan bilangan H sebagaimana, yaitu H kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat, H kuadrat sama dengan 2, 1 kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya, kumpulan interval. Dua pendekatan Cantor mengasumsikan pengetahuan perkalian bilangan rasional dalam notasi desimal, mengilustrasikan metodenya dengan mencoba menemukan angka yang merupakan hasil kuadratnya adalah 2. Angka ini disebut akar dari 2, dituliskan akar 2. Untuk setiap bilangan rasional dihubungkan pada sebuah garis. Jika semua panjangnya diukur dari titik 0, lalu untuk bilangan rasional di sana ada sebuah titik pada garis. Di sini titik-titik itu adalah 0,7, 1,0, 1,5, dan 2,16. Menyebutnya sebuah bilangan pada tahap ini adalah menyederhanakan dengan sementara bahwa akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2. Jadi 1 terlalu kecil untuk 1 kali 1 sama dengan 1. Dan 2 terlalu besar untuk 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi kita tahu bahwa titik yang sesuai untuk akar 2 terletak antara 1 dan 2 pada garis. Selanjutnya, ayo kita temukan interval terkecil akar 2. 1,1 dikali 1,1 sama dengan 1,21. Itu terlalu kecil. 1,2 dikali 1,2 sama dengan 1,44. Itu juga terlalu kecil.
1,3 dikali 1,3 sama dengan 1,69 terlalu kecil. Selanjutnya 1,4 dikali 1,4 sama dengan 1,96 terlalu kecil. 1,5 dikali 1,5 sama dengan 2,23 itu terlalu besar. Jadi titik yang sesuai dengan akar 2 terletak pada 1,5 dan 1,4. Sekarang temukan lagi interval yang lebih kecil. 1,41 dikali 1,41 sama dengan 1,9881 itu terlalu kecil. 1,42 dikali 1,42 sama dengan 2,0164 terlalu besar. Jadi titik yang sesuai dengan akar 2 terletak antara 1,41 dan 1,42. Selanjutnya, urutan interval dalam garis mempunyai dua sifat menarik. 1. Tiap interval terletak pada satu sebelumnya. 2. Bagaimana bilangan yang kecil kita harus pedulikan namanya? Kita dapat menemukan interval seperti nilai interval dan semua letaknya lebih kecil dari bilangan lainnya. Misalnya, nilai dari nama interval terakhir dan semua yang mengikutinya lebih kecil dari 0,001. Urutan seperti interval itu disebut kumpulan interval dan mudah untuk membuktikan bahwa di sana hanya ada satu titik yang pada setiap interval dari kumpulan. Jika mudah untuk membuktikan bahwa di sana hanya ada satu titik pada setiap intervalnya dari kumpulan. Jika ada dua titik, mereka harus membuat beberapa jarak. Bagaimana kecilnya dan kita menemukan sebuah interval yang ukurannya sangat kecil dari jaraknya ini. Selanjutnya, campuran bilangan real dan rasional. Kumpulan interval adalah cara rumit untuk mewakili sebuah bilangan yang tidak pernah kita temui. Kita dapat menyederhanakannya berdasarkan notasi berikut. Sebut saja notasi desimal tak terhingga. 1,4 tak terhingga berarti 1,4 dan yang mendekatinya misalnya antara 1,4 dan 1,5. 1,41 tak terhingga berarti antara 1,41 dan 1,42. 1,414 tak terhingga berarti antara 1,414 dan 1,415. Ini berarti bahwa bilangan real dan rasional dapat digabungkan untuk tujuan perhitungan. Mengganti bilangan real dengan pendekatan bilangan rasional. Misalnya, mengganti akar 2 sama dengan 1,414 tak terhingga dengan 1,414. Selanjutnya, bilangan irasional. Beberapa akar kuadrat dapat dihitung dengan tepat. Contohnya akar 4 yang hasilnya adalah 2. Untuk menghindari kesenjangan bilangan real, kita dapat mewakilinya dengan desimal tak terhingga, yaitu 2,000 tak terhingga, koma atau dengan kumpulan interval. Bilangan real tidak mempunyai kecocokan dengan bilangan rasional yang disebut irasional. Meskipun akar kuadrat sumber aslinya bilangan irasional, masih banyak lainnya termasuk desimal tak terhingga yang berulang mewakili sebuah bilangan irasional, dan Cantor juga menunjukkan bahwa ada banyak bilangan irasional daripada rasional. Lihat kembali kita dapat melihat peningkatan yang besar, contohnya merangsang asimilasi dan akomodasi pada tiap tingkatan di mana sebuah sistem baru diperkenalkan. Asimilasi, tiap sistem baru dilanjutkan menggunakan penamaan bilangan Hindu-Arab pada sistem bilangan asli. Sedangkan untuk akomodasi bersama dengan tanda seperti pecahan, titik desimal, tanda positif atau negatif. Selanjutnya, tiap sistem baru dilanjutkan dengan operasi penjumlahan dan perkalian, sedangkan akomodasi memberi arti baru. Asimilasi, metode baru menjumlahkan dan mengalihkan dilanjutkan dengan menggunakan hasil yang diingat untuk sistem bilangan asli. Sedangkan untuk akomodasi menyelesaikan penjumlahan sederhana untuk sistem baru. Asimilasi 5 sifat dari sistem bilangan dipertahankan, akomodasi dengan operasi baru. Selanjutnya, implementasi perluasan lanjut dalam skema bilangan. Dalam pembelajaran matematika, kita mengenal adanya suatu pengelompokan bilangan yang mulai pusat bilangan, yaitu bilangan kompleks, sampai dari anak-anak atau sub bilangan seperti bilangan komposit, bilangan asli, bilangan cacah, dan lain-lain, yang disebut dengan skema bilangan.
Dengan adanya pengelompokan bilangan memudahkan kita untuk mempelajari matematika seperti himpunan, pertidaksamaan linear, dan sebagainya. Perhatikan beberapa contoh berikut. Himpunan bilangan kompleks. Himpunan bilangan kompleks adalah himpunan bilangan yang anggota-anggotanya A ditambah BI, di mana A, B termasuk bilangan real, I kuadrat sama dengan negatif 1, dengan A bagian real dan B bagian imajiner. Contoh 2 min 3i, 8 plus 2. Selanjutnya himpunan bilangan imajiner. Himpunan bilangan imajiner adalah himpunan bilangan yang anggotanya merupakan I satuan imajiner, di mana I merupakan lambang bilangan baru yang bersifat I kuadrat sama dengan negatif 1. Contoh I, 4i, 5i. Selanjutnya himpunan bilangan real. Himpunan bilangan real adalah himpunan yang anggotanya merupakan gabungan dari himpunan bilangan rasional dan irasional. Contoh blok 10, 5/8, negatif 3, 0, dan 3. Selanjutnya himpunan bilangan cacah. Himpunan bilangan rasional adalah himpunan bilangan yang anggotanya merupakan bilangan yang dapat dinyatakan sebagai P per Q, di mana P Q termasuk bilangan bulat dan Q tidak sama dengan 0, atau dapat dinyatakan sebagai suatu desimal berulang. Contoh 0, negatif 2, 2/7, 5, 2/11, dan lain-lain. Selanjutnya himpunan bilangan irasional. Himpunan bilangan irasional adalah himpunan bilangan yang anggotanya tidak dapat dinyatakan sebagai P per Q atau tidak dapat dinyatakan sebagai suatu desimal berulang. Contoh blok 2e akar 7. Selanjutnya himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli adalah himpunan bilangan yang anggotanya merupakan bilangan bulat positif. N sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Himpunan bilangan prima. Himpunan bilangan prima adalah himpunan bilangan-bilangan asli yang hanya dapat dibagi dirinya sendiri dan 1, kecuali angka 1. P sama dengan 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Selanjutnya himpunan bilangan cacah. Himpunan bilangan cacah adalah himpunan bilangan yang anggotanya merupakan bilangan bulat positif digabung dengan 0. C sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang anggotanya seluruhnya bilangan bulat, baik negatif 0 dan positif. B sama dengan titik-titik, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan tak terhingga. Kesimpulannya, pengertian skema bilangan. Skema bilangan adalah suatu pengelompokan bilangan dari mulai pusat bilangan atau bilangan kompleks sampai dari anak-anak atau subbilangan seperti bilangan komposit, bilangan asli, dan bilangan cacah. Manfaat dari skema bilangan sendiri: apabila kita sudah memahami skema bilangan, kita dengan mudah untuk mempelajari matematika seperti himpunan, pertidaksamaan linear, dan sebagainya, dan juga kita semakin menyukai pelajaran matematika. Skema bilangan, adapun penjelasan lebih rincinya mengenai urutan skema bilangan sebagai berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.